few moments later. Baik, terima kasih Mama untuk waktu dan kesempatan yang Mama sudah sediakan untuk kami melakukan wawancara sedikit. Sebelum kita masuk dalam wawancara, mungkin kami akan bertanya, Mama nama siapa? Saya nama Serce Memokose. Terus kalau boleh tahu keseharian Mama itu apa sih? Setiap hari saya kerja, namanya pekerjaan ibu rumah tangga dan pelayanan. Saya sebagai seorang hamba Tuhan. Biasa mah kalau jadwal misalnya jadi itu biasanya kalau layan itu pakai jadwal atau mungkin ada orang datang langsung dilayani gitu. Kalau di sini saya terima pelayanan itu dari hari Senin sampai hari Sabtu, kecuali hari Selasa, hari Kamis jam 5 sore itu yang saya tidak melayani. Biarpun saya dalam keadaan sibuk apapun, saya harus lepas punya pekerjaan jasmani untuk melayani jiwa pelayan yang datang. Kalau boleh tahu nih, awal sampai mau mendapatkan karunia ini bisa diceritakan mungkin sedikit. Ini saya orang yang mau dibilang orang cukup keras dalam tutur kata, keras dalam masalah di mana-mana itu saya harus ada. Tapi karena pembentukan Tuhan, akhirnya saya harus jadi seperti itu. Jadi sedikit kesaksian saya waktu di proses Tuhan itu dari tahun 87. Tahun 87 saya diproses Tuhan, tapi saya tidak tahu maksud Tuhan itu seperti apa. Dan akhirnya saya anggap biasa-biasa saja dari saat saya diproses Tuhan sampai saya harus putus sekolah. Saya putus sekolah, terus saya orang tipu kami minum obat, tapi saya rasa itu biasa-biasa saja. Setelah saya berhenti sekolah, datang sakit penyakit, cobaan terlalu banyak, dan saya punya kepala ini sakit terus dan saya tidak bisa berdaya apa-apa. Perut sakit, kepala sakit, perut sakit, tapi harus jam 4 hampir siang itu. Jadi saya juga lari pi hamba Tuhan. Saya juga lari pi hamba Tuhan, saya minta pertolongan dari Tuhan melalui hamba Tuhan itu, tapi kembali datang juga saya punya keadaan itu tetap sama. Saya tidak ada perubahan apa-apa. Dan akhirnya sakit penyakit ini selalu silih berganti. Ada tiba-tiba ada luka besar di sini, di kaki, dan saya pun ketiak dan luka semua, saya tidak pakai baju. Tapi saya tidak sadar bahwa kalau itu Tuhan memproses saya. Jadi saya juga tidak sadar waktu itu. Dan satu kali saya keras terus, malas pergi gereja. Jadi artinya saya sudah hidup ke gereja terus sama saya begitu. Nah, saya pergi ikut persekutuan begitu salah 1-2 kali, ikut begitu saja kembali bikin beta punya. Orang omong saya tidak pernah hargai, orang omong saya tidak pernah dengar. Apalagi ke anak-anak muda kota begini, bisa mau ada mulut dan beta bisa dapat. Beta orang luar biasa. Jadi kalau ke masalah-masalah itu saya hadir, masalah tambah besar atau masalah mau berkurang, masalah berkurang. Kosongnya gitu. Tapi begitu Tuhan dia selalu proses. Dan saya lanjutkan putus dari sini di Kiev sampai di sana juga orang pegang beta ini pegang betul-betul. Kenapa? Kalau pintar. Akhirnya saya perut kembung dan saya pulang, tidak sekolah lagi di sana. Akhirnya sampai yang tadi saya luka itu yang terakhir, yang paling terakhir, dan saya memberi diri sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu yang paling terakhir, itu yang saya punya gigi ini
gigi gerahang orang bilang. Ini dia muncul tapi dia ada tabakar. Jadi saya tidak makan 11 hari 11 malam. Ya, dan saya muka ini bengkak sampai di sini. Bengkak sampai di sini. Saya susah, saya sudah mau bilang apa. Putar itu biskuit bala-bala dulu itu kok. Kasih minum saya itu tidak bisa buka gigi. Tidak bisa buka gigi. Dan akhirnya saya punya mama kecil datang. Dia bilang, aduh ini anak semua jadi mereka lari pi ambil lemon nipis, minyak kelapa, datang ulik begini baru dia pun anak lona buka sepung gigi begini, saya pun rompoa itu jeruk nipis itu berserasa ini dong ke agak longgar dan saya bisa makan itu biskuit bala-bala itu dong bikin cair-cair baru saya minum. Ya, dari situ saya punya bapak pulang dari Kupang ini dia bilang begini, Sarci lu keyakinan itu yang tiap hari lu berjalan kok cari persekutuan di mana-mana lu ada itu lu iman itu lu taruh di mana. Nah, jadi saat saya pun bapak bilang lu taruh lu iman di mana itu sama seperti kasih saya air satu di rom ini saya merasa ini merinding sekali dan saya dingin sekali. Saya hanya ini saya bilang ini pengirahan ini. Saya bilang mau Tuhan mau bikin saya manapun saya serahkan sepenuh hidup ke dalam tangan Tuhan. Karena banyak orang kalau saya pihak betul bilang lu jangan keras kepala, Tuhan mau pakai. Saya bilang Tuhan mau pakai model apa? Tuhan mau pakai beta sebegini Tuhan mau pakai. Nah, jadi sampai ada pikir kalau Tuhan mau pakai beta. Jadi begitu terus, tapi setelah penyerahan diri begini, saya juga tidak segampang itu dapat karunia. Tapi hanya saya mau memberi diri, saya sengaja untuk mau tunduk supaya ikut apa yang Tuhan mau begitu. Dan akhirnya saya berdoa aja biar orang mau olok saya karena pun juga saya sengaja bikin baik ini. Ada lama kelamaan sudah terbiasa dan saya orang tahu bahwa saya berdoa. Ada yang pelayan pertama kali itu ada ibu satu matanya ini sakit dan hampir lari keluar. Dia datang saya hanya berdoa saja itu mata sembuh. Terus yang kedua ada ibu satu sakit sampai napas keluar ke depan lidah ini sulari keluar jago tepung dalam lidah ini ada babul banyak di sini. Ini lidah itu kasih masuk tidak ini. Dan dari situ kan ada orang yang panggil saya, Kak Obe, mari kau lihat ini Tante Tuli semua mati. Jadi saya datang saya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan engkau memberkati. Saya hanya berdoa begitu sah. Tidak lama juga dia punya orang tua dan mereka datang minta saya harus layani terus dan Don juga minta supaya waktu itu saya belum tanggapi pelepasan itu seperti apa karena Tuhan belum kasih itu karunia. Nah, saya bawa mereka datang saya pun hamba Tuhan satu, biar saya tetap setia di dia itu sampai saya berhasil sampai hari ini. Ya. Jadi mulai dari itu tidak secepatnya dapat karunia tapi berjalannya waktu. Hanya saya taat dan melakukan kehendak Tuhan. Tuhan bilang jangan mengarah, saya tidak mengarah, jangan mati semua. Dan ketemu masih ada di luar Tuhan itu banyak hal yang ketemu buat toh. Tapi setelah saya tahu bahwa itu pembentukan Tuhan, saya mulai belajar dan lama kelamaan Tuhan kasih karunia. Jadi karunia itu datang dan saya bisa tahu bahwa benar-benar Tuhan pakai saya. Baik maaf sebelumnya tadi Mama bilang Mama ada sakit. Nah itu Mama ada kepikiran untuk ke rumah sakit atau tidak? Tidak pernah ada pikiran untuk ke rumah sakit. Penyakit terlalu banyak yang ini. Tiba-tiba saja kami ada di pesta nikah, tiba-tiba saya pun cari ini sama ketusuk pakai jarum tapi tidak ada bekas itu menosa sampai seluruh tubuh. Saya punya ini dan itu semua tapi tidak ada pikiran untuk mau ke rumah sakit.
sampai yang saya punya ini yang penderita yang paling berat dan paling terakhir itu yang tidak makan 11 hari 11 malam, itu saya sudah penyerahan diri sungguh-sungguh. Mama, terima kasih. Maksudnya, saya mau bertanya, apa yang Mama harapkan setelah Mama mendoakan jemaat-jemaat yang datang ke sini, yang pelayanan di sini? Saya punya harapan itu ketika ada orang datang dengan penyakit yang berat atau penyakit yang ringan, saya hanya berdoa, Tuhan, saya tidak ada kuasa, tapi Tuhan yang punya kuasa melalui saya sehingga mereka dengar dan datang, Tuhan menyembuhkan mereka. Jadi di sini saya tidak cerita, tapi orang sakit banyak, sakit berat, orang gila terlalu banyak. Ini yang menurut teman-teman lain bilang mereka tidak mampu untuk menghadapi orang gila, tapi di sini ya mungkin tetangga di sini mereka karena saksi tentang orang gila di sini juga Tuhan sembuhkan. Maaf sebelumnya menanya, tapi saya mau bertanya kira-kira tanggapan masyarakat sekitar atau tetangga-tetangganya Mama gitu tentang Mama itu seperti apa? Gitu. Apa yang Mama alami gitu? Ada tanggapan tentang Mama itu seperti apa? Apakah orang kayak menerima Mama atau ada yang kayak menjauhkan atau Tidak gitu? Maksudnya Mama kan tidak tahu, tapi mungkin yang Mama rasa, mungkin Mama tinggal sini, Mama rasa di masyarakat sekitar itu mungkin bagaimana, dan dong punya respon yang Mama itu seperti apa? Ya, kalau aku untuk respon dan semua ya di depan saya tuh mereka selalu respon dengan pelayanan, tapi di belakang juga kita sebagai manusia ini kan saya tidak biasa lihat wajah untuk mereka mau nampakkan bahwa karmana, tapi ketika ada berita Tuhan bahwa si ini ada begini, saya saksikan, saya lihat, oke, ada seperti ini. Memang kan hamba Tuhan tahu, jadi kita ini tidak pernah dipuji, tapi selalu dicela biar kota bikin baik, justru lebih baik. Apalagi kalau kota bikin baik, itu malah lebih baik. Gitu. Mungkin kalau saya bertanya, untuk misalkan ada orang yang datang minta pelayanan, terus mungkin Mama rasa sakit atau penyakit yang dialami itu kayak sudah terlalu berat, itu solusi apa yang biasa Mama berikan setelah berdoa begitu? Kalau yang terlalu berat itu saya kasih dong solusi, lebih baik kamu kita berdoa dan bekerja. Jadi kamu ke rumah sakit sambil kita berdoa. Tapi ada yang dia punya keputusan itu dia tidak mau pergi rumah sakit, karena mereka beriman sendiri, Tuhan sembuhkan. Ada satu di sini yang dia ada sementara ini sudah tahun yang jadi. Kadang saya sebagai manusia saya bilang, saya betul ke rumah sakit kok, tapi dia bilang saya sudah alami mujizat hari demi hari, mujizat ada, jadi saya tidak mau pergi rumah sakit. Ini dia buta. Sudah. Mungkin sekian dari wawancara. Terima kasih banyak Mama untuk jawaban-jawabannya, untuk waktu yang Mama sudah sediakan, sehingga ketemu usaha wawancara nanti. Terima kasih Mama. Terima kasih. Tapi bohong. 괜찮아 ya, 괜찮아. Selamat siang Papa dan Mama.
Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Waktu itu pertama kami sudah mewawancarai Mama Sarci untuk sebagai narasumber pertama kami. Di sini kami akan mewawancarai Bapak selaku pasien yang datang melakukan pelayanan kepada Mama Sarci. Nah, di sini kami akan bertanya, kalau boleh tahu, Bapak nama siapa? Ya, nama saya Franz Wilhelmus Kose. Terus keseharian Bapak apa sebagai kepala keluarga atau bagaimana? Saya sebagai kepala keluarga dan pekerjaannya petani. Terima kasih Bapak. Selanjutnya, waktu awal itu kalau boleh tahu Bapak menderita penyakit apa? Yang pertama-tama itu penyakit timbul itu mata. Mata. Ya, mata kabur. Karena di saat saya kerja, tiba-tiba mata itu semacam ada kunang-kunang di dalam. Jadi tiba-tiba sendiri tidak lihat. Dari situ kami datang periksa di rumah sakit Kartini. Dikatakan katarak. Dan itu pun karena saya belum punya KTP. Karena saya baru urus pindahan dari Kelurahan Esapa ke Soe. Jadi dari situ kan kalau untuk umum kan harus siapkan biaya banyak. Jadi di situ saya pikiran bagaimana saya mendapat uang sebanyak itu untuk bisa operasi samping mata. Nah dari situ pikiran saya itu kacau. Dan itu buat saya itu sampai gila. Dan sebelum mau operasi itu saya gila dan saya masuk rumah sakit jiwa. Tanggal 12 Desember sampai tanggal 20 Desember saya di rumah sakit jiwa. Sampai di situ ada saudara yang tinggal di pos ini. Jadi dekat dengan mama, makanya saya diajak ke sini. Baik, karena Bapak direkomendasikan datang ke Mama Sarci, di situ apakah Bapak langsung percaya kalau berdoa penyakit Bapak bisa sembuh atau tidak? Di sinilah saya menemukan jati diri saya sendiri. Karena apa? Pertama-tama saya kerja di Bali dan di situ saya operasi perut saya, usus buntu. Makanya dari situ saya belajar. Karena di situ saya dioperasi perut saya, sampai tali perut saya pun dikasih keluar semua. Nah, dan itu pun penderitaan hidup saya itu tidak berakhir. Dan kembali ke kedua mata. Nah, di situ saya berpikir untuk berdoa. Dan saya bertahan di sini sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun saya di sini. Bapak, setelah Bapak datang di Mama, terus Mama melakukan pelayanan terhadap Bapak, terus Mama punya solusi untuk penyakit Bapak itu apa? Gitu. Solusi yang Mama berikan untuk Bapak. Solusinya itu ya namanya kita manusia. Kita tetap berdoa dan Mama doakan air putih untuk pakai untuk mengobati mata saya. Dan itu yang solusinya Mama itu yang kasih itu. Dan saya sampai pergi untuk selesaikan segala beban dari nenek moyang. Karena adat itu tertunda. Apa penyakit Bapak ini yang tadi sudah Bapak ceritakan itu masih tetap kambuh? Untuk jiwanya tidak kambuh lagi. Hanya sekarang ini tinggal mata. Tapi saya di sini saya bersyukur karena mata sudah mulai untuk melihat jarak dekat sudah. Ya. Untuk melihat secara dekat sudah. Kuning.
Lalu apa perasaan yang Bapak alami setelah Bapak merasakan perubahan dari yang waktu itu tidak melihat apa-apa sampai sekarang sudah bisa melihat sedikit-sedikit? Bapak punya perasaan ke mana? Saya punya perasaan itu hanya bisa bilang Tuhan terlalu baik. Apa pesan yang Bapak ingin sampaikan kepada orang-orang yang mempunyai sakit yang sama dengan Bapak, tapi mungkin sampai sekarang mereka belum memperoleh kesembuhan? Namanya kesembuhan itu urusan Tuhan. Yang penting kita tetap percaya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ya. karena sudah bersedia menyediakan waktu dan kesempatan untuk bisa melakukan wawancara kepada kami. Ya. Terima kasih Bapak dan Mama. Terima kasih.